semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Manchester United bakal sekolahkan James Garner untuk ketiga kali. James Garner dianggap sebagai salah satu aset masa depan Manchester United. Akan tetapi, karena persaingan ketat di tim utama saat ini, James Garner akan diklaim sekolah ke klub Championship. Manchester United punya stok gelandang yang melimpah pada musim 2021-2022. Situasi ini dinilai tidak ideal bagi James Garner jika harus bersaing untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain. Pasalnya, pemain 20 tahun itu harus bersaing dengan nama-nama top seperti Paul Pogba dan Scott McTominay. Lalu masih ada Nemanja Matic, Fred, dan Donny van de Beek yang jauh lebih berpengalaman dibanding James Garner. Satu lagi, United juga punya Andreas Pereira. Dikutip dari Spotmall, Manchester United kini menyiapkan beberapa opsi untuk masa depan James Garner. Lantaran tidak ingin dia hanya duduk di bangku cadangan setiap pekan, United menyiapkan opsi peminjaman ke klub lain. Pembicaraan tengah dilakukan United dengan Sheffield United yang terdegradasi ke Championship. Kedua klub punya hubungan baik. United pernah meminjamkan Dean Henderson ke Sheffield dan dia kembali sebagai kiper top. United akan mengirim James Garner ke Sheffield dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Sheffield pun sangat tertarik dengan opsi ini. Mereka kesulitan membeli pemain top dan peminjaman Garner akan sangat penting bagi klub. Bagi Garner, jika pindah ke Sheffield maka dia tercatat pernah sekolah di 3 klub berbeda. Sebelumnya, pada musim 2020-2021, Garner dipinjamkan ke Watford dan Nottingham Forest. Garner tampil cukup bagus. Selain James Garner, United juga akan melepas beberapa pemain lainnya yang tak mendapat peluang bermain di tim utama. Andreas Pereira adalah nama yang santer disebut akan dilepas. Dia punya kontak dengan Fenerbahce. Lalu ada nama Brandon Williams yang dikaitkan dengan Southampton. Pemain 20 tahun itu kemungkinan akan dilepas dengan status pinjaman. United juga akan melepas Axel Tuanzebe ke klub lain. Kedatangan Rafael Varane membuat bek tengah 23 tahun tidak punya tempat di skuad. Sejauh ini, belum ada klub yang secara serius tertarik pada jasa Tuanzebe. Diego Dalot indikasikan cabut dari Manchester United. Bek Manchester United Diego Dalot buka suara terkait masa depannya. Sang bek mengindikasikan bahwa ia bakal cabut dari MU di musim panas ini. Di musim lalu, Dalot merantau ke Italia. Ia dipinjamkan Manchester United ke AC Milan selama 1 musim, di mana sang bek tampil apik bersama Rossoneri. Saat ini Dalot kembali ke pramusim Manchester United. Sejauh ini belum jelas apakah ia akan bertahan atau pergi dari Old Trafford. Ketika ditanya apa targetnya di musim depan, ini jawaban Dalot. Sederhana, saya hanya ingin terus berkembang, ujar Dalot kepada MU TV. Dalot mengakui bahwa ia sangat menikmati masa peminjamannya ke AC Milan. Ia girang karena ia tampil apik dan banyak mendapatkan kesempatan bermain selama dipinjamkan ke Rossoneri. Ketika saya bermain dengan baik seperti di musim lalu, maka situasinya akan jadi lebih menuntut. Dalot sendiri memberikan kode terkait spekulasi masa depannya. Ia mengindikasikan siap cabut dari MU jika ia tidak mendapatkan jam bermain yang reguler. Saya ingin terus bermain, saya ingin memberikan yang terbaik, dan saya ingin terus berkembang. Saya tahu musim lalu saya menjalani musim yang bagus, namun saya bisa jauh lebih baik sekarang, ujarnya. Menurut gosip yang beredar, AC Milan tertarik untuk mendapatkan jasa Dalot. Namun Rossoneri belum mengajukan tawaran apapun untuk sang bek. Agen Saul Niguez terbang ke Inggris. Minggu depan bakal jadi pemain MU. Saul Niguez melakukan manuver penting pada bursa transfer awal musim 2021-2022. Pasalnya, agen pemain 26 tahun terbang ke Inggris untuk memulai negosiasi dengan Liverpool dan Manchester United. Saul Niguez telah mendapatkan lampu hijau dari Atletico Madrid untuk pindah. Dia sempat jadi serdadu andalan Diego Simeone. Namun pada musim 2020-2021 lalu, peran Saul di tim utama tidak lagi signifikan. Saul kalah bersaing dengan Marcos Llorente pada musim 2021-2022. Posisi Saul makin terjepit.
sebab Atletico telah mendatangkan gelandang lainnya yakni Rodrigo De Paul. Dia adalah pemain favorit Simeone. Opsi pertama Saul Niguez sebenarnya adalah pindah ke Barcelona. Namun negosiasi tidak berjalan dengan mudah. Barcelona tidak punya banyak uang dan menawarkan opsi pertukaran pemain. Saul Niguez ditukar dengan Antoine Griezmann. Namun, rencana pertukaran itu sulit terwujud. Ada banyak faktor yang membuat transfer ini bakal gagal. Salah satunya adalah beban gaji Griezmann yang terlalu tinggi bagi Atletico. Dikutip dari The Mirror, pihak Saul Niguez kini membuka opsi keluar dari Spanyol. Agen Saul telah terbang ke Inggris dan mendarat awal pekan ini. Ada dua klub yang akan ditemui, Liverpool dan Manchester United. Liverpool sangat tertarik pada jasa Saul sebagai pengganti Wijnaldum. Akan tetapi, United diklaim mendapatkan peluang lebih besar. United kini membicarakan harga Saul pada kisaran 40 juta pounds dan mungkin negosiasi selesai pekan depan. Saul Niguez mungkin hanya permulaan bagi Manchester United. Pasalnya selain pemain 26 tahun itu, Ole Gunnar Solskjaer juga tertarik pada pemain Atletico Madrid, yakni Kieran Trippier. United harus membayar mahal untuk bisa membeli bek kanan timnas Inggris itu. Atletico pun tidak tertarik melepas pemain 30 tahun. Namun Trippier yang tertarik untuk kembali bermain di Inggris. Trippier terpikat dengan tawaran dari Manchester United, hanya saja belum ada tawaran resmi dari United pada Atletico untuk Trippier. United harus lebih dulu melepas Diego Dalot sebelum menawar Trippier. Manchester United masih harap-harap cemas tunggu Eduardo Camavinga. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eduardo Camavinga masih hidup. Setan Merah dilaporkan masih akan mencoba mendatangkan gelandang Rennes itu di musim panas ini. Manchester United saat ini sedang berburu gelandang baru. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan ingin memperkuat lini tengah mereka usai mendatangkan. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran MU adalah Eduardo Camavinga. Namun belakangan rumor itu agak meredup karena Camavinga dilaporkan lebih condong pindah ke Inggris. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United belum menyerah untuk mendatangkan Camavinga. Setan Merah masih akan mengupayakan transfer sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Manchester United sangat kesemsem dengan bakat Camavinga. Sang gelandang dinilai punya potensi yang besar, bahkan pemain 18 tahun itu diprediksi bisa jadi salah satu gelandang terbaik di masa depan. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Menurut Romano, masih ada harapan bagi MU untuk mendatangkan Camavinga. Berbeda dari laporan yang beredar, Romano menyebut bahwa Camavinga masih belum memutuskan mengenai masa depannya. Ia masih menimbang-nimbang kemana ia akan berlabuh. Jadi MU masih harap-harap cemas untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Camavinga bukan satu-satunya pemain yang diamati MU di musim panas ini. MU juga dilaporkan tertarik mengamankan jasa Saul Niguez dan Ruben Neves sebagai alternatif. Mirip Paul Scholes, Ruben Neves diklaim bakal gacor di MU. Mantan pemain Manchester United Paul Parker mengomentari rumor ketertarikan Setan Merah terhadap Ruben Neves. Ia menilai gelandang timnas Portugal itu bisa menjadi pemain yang hebat di MU selayaknya Paul Scholes. Di musim panas ini Manchester United bergerak aktif di bursa transfer. Tim berjuluk Setan Merah itu sukses mengamankan jasa Rafael Varane, Jadon Sancho, dan Tom Helton di musim panas ini. Belanja besar MU itu dilaporkan belum akan berakhir. MU dilaporkan masih ingin mendatangkan satu gelandang baru, di mana nama Ruben Neves jadi incaran Setan Merah. Menurut Parker, Neves bisa jadi pemain yang bagus untuk MU. Apakah dia Neves sudah mencapai potensi terbaiknya? Saya rasa belum. Ujarnya kepada Talk of the Devil Podcast. Parker menilai bahwa Neves adalah pemain dengan potensi yang besar. Ia bisa jadi pemain yang top di MU seperti Paul Scholes. Ia memang pemain yang menonjol di Wolverhampton, namun ia tidak konsisten dari pekan ke pekan. Namun kemampuan menembak bolanya itu mengingatkan saya pada satu pemain, yaitu Paul Scholes. Jika dia Neves pindah ke United dan dikelilingi pemain berkualitas, maka performanya juga akan meningkat. Pemain-pemain yang bergabung dengan United biasanya akan semakin bagus. Parker menilai bahwa Neves tidak akan kesulitan beradaptasi di Manchester United. Ia meyakini sang pemain bakal cepat nyetel, apalagi dengan kehadiran kompatriotnya Bruno Fernandes. Ya, banyak pemain yang kesulitan beradaptasi di United.
Namun Neves memiliki rekan senegaranya yaitu Fernandes, dan kehadirannya akan memberikan comfort di posisi agak ke dalam yang selama ini tidak dimiliki MU. Ujarnya, Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Neves. Sang gelandang dibanderol di kisaran 35 juta pounds di musim panas ini.